Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali kita akan membahas materi kita yaitu di bab 11 dengan tema membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Dari Nats Alkitab, Mazmur 133, Matius 22 ayat 37 sampai 39 dan Matius 5 ayat 44. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Yang kedua, menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Yang ketiga, merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Untuk anak-anak ibu ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan sejumlah pulau besar. Letak, jarak, dan jumlah pulau yang banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga wilayah Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman atau kemajemukan ini jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, solidaritas antar masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Nah, dalam hal ini, peran generasi muda termasuk remaja amat besar untuk membangun rasa kebersamaan dan dalam berbagai perbedaan yang ada. Silakan anak-anak ibu membuka kitab Mazmur 133. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab dari Mazmur 133. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih, Nak. Dari kitab Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau, penuh pertikaian, membawa penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataan semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Silakan anak-anak ibu buka Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.
Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Yang diminta Allah dari semua orang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya ialah kasih yang setia. Kasih itu menuntut sikap hati yang begitu menghormati dan menghargai Allah sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya, berusaha untuk menaati Dia di atas muka bumi ini dan benar-benar mempedulikan kehormatan dan kehendaknya di dunia. Kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati, yang menguasai seluruh diri kita. Kasih kepada Allah meliputi kesetiaan dan keterikatan pribadi terhadap Dia, iman sebagai sarana pengikut yang kokoh dengan Dia, ketaatan yang sungguh-sungguh yang dinyatakan dalam pengabdian kita kepadanya. Anak-anak Allah juga dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi mereka. Matius 5 ayat 44. Apakah kebaikan yang kita lakukan boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Semua yang dilakukan merupakan wujud tanggapan dan tanggung jawab sebagai remaja Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Bentuk solidaritas seperti apa yang dapat diwujudkan sebagai remaja di tengah masyarakat majemuk? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja, yang pertama bisa dalam bentuk menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Dan yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial kaya ataupun miskin. Anak-anak ibu bisa berbagi pengalaman. Kamu dapat menuliskan dalam bentuk tulisan pengalaman kamu mengenai bagaimana hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Jika dalam keluargamu ada kemajemukan dari segi suku, budaya, agama, maupun kebangsaan, kamu dapat berbagi cerita. Ceritakan bagaimana kamu dan keluargamu membangun kebersamaan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Kamu juga dapat berbagi cerita mengenai bagaimana masyarakat sekitar atau jemaat di gerejamu membangun kebersamaan dalam perbedaan. Kesimpulan dari topik materi kita hari ini,
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Sekian dari pemaparan materi kita. Terima kasih dan shalom.